Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan nama saya Chandra Kalin. Saya seorang mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika dengan prodi Ilmu Komputer. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mobile computing berdasarkan dari halaman blogspot yang saya telah buat di tugas sebelumnya. Kita akan menjelaskan itu adalah pengertian mobile computing. Mobile computing sendiri adalah desain transmisi data, suara, informasi media, dan lainnya seperti video tanpa menggunakan media perangkat fisik ataupun kabel yang terhubung dan saling terkomunikasi melalui gelombang radio. Perangkat seluler yang terhubung memanfaatkan konektivitas tanpa kabel pada perangkatnya, yaitu melalui akses Wi-Fi. Telepon seluler juga menyediakan paket layanan yang dapat dihubungkan pada akses jaringan LAN atau skala yang lebih luasnya, yaitu adalah internet. Kita lanjut melalui sejarah perkembangan. Perkembangan mobile computing kini sangatlah luar biasa, tidak terlepas dari perkembangan mobile computing dari waktu ke waktu. Berikut yang dibahas sedikit mengenai sejarah mobile computing, yakni yang pertama ada Dynabook tahun 1968. Alan Klein mengembangkan sebuah komputer portable yang nantinya menawarkan sebuah media elektronik yang modern yang diperuntukkan untuk anak-anak. Graphical Control Interface dengan icon pada komputer ini merupakan cikal bakal dari sistem operasi yang ada saat ini. Terus yang berikutnya ada Gear Compass 1100 yang dikembangkan tahun 1982. Teknologi ini dirancang dan dikembangkan oleh Grid, sangat terdepan. Covernya yang dapat dilipat dan terintegrasi sebuah flat screen serta casing dari magnesium dan ultralight. Namun ini diteruskan dan dikembangkan oleh Morgridge. Ini terlalu mahal. Harganya bisa mencapai dengan 10.000 US dollar. Hanya di kalangan militer dan NASA saja yang dapat membelinya. Gitu. Terus berikutnya lagi ada Osborne 1 yang dikembangkan tahun 1981. IBM 1311 ini diperkenalkan pada tanggal 11 Oktober 1962. Hard disk ini bisa menyimpan sampai dengan 2 juta karakter pada disk yang dapat diganti 1316. Ketebalan hard disk ini bisa sampai mencapai 4 inci dengan berat 4,5 kg dan memiliki 6 disk berukuran 6 disk ini, satu disknya 14 inci di permukaan yang dapat ditulis. Terus berikutnya lagi ada Compaq Portable yang dikembangkan tahun 1993. Laptop pertama yang kompatibel dengan IBM ditawarkan oleh Compaq, berat dan tanpa baterai lantaran masih menggunakan sistem operasi Microsoft DOS. Laptop ini tidak begitu populer. Terus berikutnya adalah Gavilan SG tahun 1984. Touchpad pertama ini ditawarkan oleh laptop Gavilan dan berada di atas keyboard. Model komputer ini sudah dilipat dan menyediakan layar LCD serta prosesor Intel 80168 yang kompatibel dengan harga Microsoft DOS. Terus berikutnya lagi ada Onewheel 2 yang dikembangkan tahun 1985. Walaupun era CP/M ini sudah lewat, tetapi kehadiran ini tetap sukses dengan RAM yang sebesar 64 KB, floppy disknya setebal 3, inci, dan layar LCD laptop ini menjadi jawara pada era ini. Terus yang terakhir adalah Compaq SLT 286 yang dikembangkan 1988. Laptop pertama yang sudah dilengkapi dengan baterai hard disk dan LCD. Layarnya menawarkan resolusi VGA penuh. Notebook ini ditujukan untuk kalangan pebisnis. Tidak heran harganya bisa mencapai harga mobil yang saat itu sangat mahal. Stop. Kelebihan mobile computing. Selanjutnya adalah kelebihan mobile computing.
Yang pertama adalah extreme personalization. Mobile computing telah menjadi alat yang sangat penting bagi orang-orang. Hal ini diumpamakan oleh kalimat ponsel, dompet, dan kunci motor. Yang berarti ponsel yang termasuk mobile computing sama pentingnya. Jadi handphone ini sangat pentingnya setara dengan dompet ataupun kunci motor. Karena pentingnya itu, mobile computing kerap dipakai untuk menyimpan segala yang bersifat kepribadian. Terus yang berikutnya adalah pengakses informasi setiap saat dan dimanapun. Karena sifatnya yang portable dan kemanapunnya untuk digunakan dimanapun dan kapanpun. Mobile computing dapat digunakan untuk bekerja, berbelanja, atau bermain game secara online. Secara terhubung dengan internet, hal ini tentunya sangat memanjakan bagi pengguna mobile computing. Terus yang berikutnya lagi adalah kompatibel yang tinggi dengan teknologi lain. Karena kecanggihan yang disebutkan di atas, mobile komputer kompatibel dengan teknologi lain, memungkinkan mereka memanfaatkan teknologi lain demi kemudahan sang pemakai. Dan yang terakhir adalah cocok untuk daerah yang belum ada infrastruktur. Kelemahan mobile computing. Yang pertama adalah kekurangannya bandwidth. Jika dibandingkan dengan koneksi kabel, akses internet pada peralatan biasanya lebih cepat. Berkat teknologi seperti GPRS, 8G, dan 3G. LAN nirkabel dengan kecepatan tinggi tidak mahal, namun memiliki rentang yang sangat terbatas. Terus yang berikutnya adalah gangguan transmisi. Faktor-faktor yang menyebabkan gangguan sinyal pada mobile computing seperti cuaca, dan mobile computing dengan sinyal pemancar titik terdekat. Selain itu, penerimaan sinyal di dalam terowongan, di dalam gedung, ataupun pedesaan sering sekali buruk. Terus yang berikutnya adalah konsumsi tenaga. Jika generator portable tidak tersedia, komputer mobile harus bergantung sepenuhnya pada daya baterai. Dengan kata lain, baterai yang mahal harus digunakan agar masa pakai baterai bisa diperlukan. Terus berikutnya lagi, potensi terjadinya kecelakaan. Banyak kendaraan yang mengalami kecelakaan, baik itu mobil atau motor, disebabkan oleh pengendaranya yang menggunakan handphone saat berkendara. Selain itu, penggunaan handphone dalam jangka waktu lama juga dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. Terus yang terakhir adalah penggunaan antarmuka penggunaan dengan alat. Urutan keyboard layar yang sangat kecil membuat peralatan sulit digunakan. Input alternatif seperti input suara atau tulisan tangan pengenalan memerlukan pelatihan tambahan untuk digunakan. Lalu berikutnya lagi adalah macam-macam perangkat mobile computing. Yang pertama adalah notebook, netbook, atau laptop. Notebook pada dasarnya adalah PC yang dikemas secara ringkas dengan urutan yang jauh lebih kecil dari PC. Notebook atau laptop atau yang tersebut itu memiliki kemampuan yang sama dengan PC dan mengadopsi sistem operasi yang sama. Komponen penyusunnya juga sama seperti PC. Namun komponen-komponen tersebut didesain agar mampu berjalan secara lebih cepat dan sederhana. Sayangnya, harga perangkat ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga PC dengan spesifikasi yang hampir sama, atau bahkan secara performa dengan spesifikasi yang hampir sama dengan PC jauh lebih unggul. Stop. Mama, si Kidul, Rizky mau datang. Rizky katanya mau datang. OTW. Iya ya. Karena ini kan lagi ini. Yang kedua adalah handphone dan smartphone. Smartphone ini banyak memberikan perubahan yang sangat signifikan dalam perkembangan perangkat mobile. Berkat pengembangan perangkat lunak untuk handphone, perangkat ini berubah menjadi smartphone, bukan hanya sebagai alat komunikasi saja, tapi mampu melakukan tugas dan kontribusi yang sama seperti notebook atau PC. Yang ketiga adalah tablet. Tablet atau banyak yang disebut dengan tab pada dasarnya sama seperti smartphone, hanya saja dikemas dengan ukuran yang lebih lapang atau lebih besar. Jika smartphone hanya berukuran 3-6 inci saja,
maka tablet berukuran hingga 12 inci yang jauh lebih besar dan dapat dibenamkan komponen dengan spesifikasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan smartphone yang umumnya, sehingga performanya lebih baik, display, kenyamanan penggunanya pasti lebih baik. Terus yang keempat adalah jam tangan. Jam tangan atau arloji kini bukan hanya sebagai penunjuk waktu, melainkan jam tangan sudah mampu berperan sebagai alat komunikasi seperti SMS dan telepon. Bahkan sistem operasi kini sudah mampu ditanamkan pada arloji. Beberapa vendor mampu menerapkan Android pada jam tangan. Apple juga mengembangkan jam tangan dengan sistem operasi iOS-nya yang dikabarkan dinamai dengan iWatch. Terus yang kelima adalah GPS. GPS atau Global Positioning System merupakan sebuah perangkat yang berguna untuk menunjukkan koordinat lokasi pada peta digital. Perkembangan GPS tidak secepat perkembangan perangkat lain, namun perangkat ini semakin banyak diperlukan dan digunakan. GPS sekarang dilengkapi dengan petunjuk arah dan panduan perjalanan agar pengguna dapat lebih mudah menentukan atau menemukan lokasi dan tidak tersesat. Tidak hanya berkutat pada lokasi saja, GPS juga dilengkapi dengan Wi-Fi bahkan SIM card, sehingga pengguna dapat berinternet dan dapat menjadikannya sebagai alat komunikasi. Dengan adanya konektivitas internet pada GPS, peta dapat diupdate dengan mudah dan otomatis. Media player juga ditambahkan dalam GPS sehingga pengguna dapat memutar lagu dan video. Stop. Nice. Belum. Dikit lagi, satu paragraf lagi. Mulai. Makin banyak variasi dan ragam perangkat mobile yang mampu melakukan tugas komputasi digital yang luar biasa. Hal ini tentu berkat adanya pengembangan teknologi yang semakin besar. Bukan tidak mungkin kelak semua didominasi perangkat digital mampu memudahkan manusia dalam mengerjakan sesuatu. Perangkat-perangkat canggih yang biasanya hanya ada pada film mungkin dapat diwujudkan keberadaannya. Dunia memang membutuhkan perkembangan teknologi yang cepat agar didapat dengan cara yang jauh lebih efisien untuk mengerjakan suatu tugas namun tetap bersahabat dengan lingkungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.